Kisah legenda Kerajaan Goa Talo, Sulawesi. Kerajaan Goa Talo, sebuah kerajaan yang pernah berdiri megah di tanah Sulawesi, memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Asal-usul kerajaan ini bermula dari kerajaan Goa yang didirikan sekitar tahun 1300. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bati Salapang atau 9 Bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agangjene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa. Masyarakat dan penguasa pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme. Tomanurung Bainea kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya, Tumas Salangga. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tonatangka Lopi pada abad ke-15. Dua putra Tonatangka Lopi, Batara Goa dan Karaeng Lo Ri Sero, berebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Lo Ri Sero kemudian mendirikan kerajaan di tempat yang sama bernama Kerajaan Talo. Pada tahun 1565, kedua kerajaan bersatu dengan adanya kebijakan Rua Karaeng Nasere, 2 raja dan 1 rakyat, dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Raja Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona adalah pendiri Kerajaan Goa Talo. Ia adalah seorang Karaeng atau penguasa Goa awal, yang berkuasa dari sekitar tahun 1511 sampai akhir 1546. Ia adalah penguasa pertama yang dideskripsikan secara mendetil dalam Lontara Paturioloang Goa. Ia dikenal karena melakukan reformasi internal, yang meliputi pengenalan Sabanarak atau kepala pelabuhan, jabatan birokratik pertama di kerajaan tersebut. Di bawah kekuasaan putra-putranya dan keturunan lainnya pada abad ke-16, Goa meneruskan perluasannya dan reformasi dan kemudian menjadi kekuatan menonjol di semenanjung Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo, yang berada di Sulawesi Selatan, mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653. Sultan Hasanuddin, yang lahir pada 12 Januari 1631 dan meninggal pada 12 Juni 1670, adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Salah satunya adalah pendidikan dan kebudayaan Islam. Sultan Hasanuddin mendapatkan pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala sejak kecil. Ia juga sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Selain itu, kerajaan ini juga mengalami kemajuan dalam perdagangan internasional. Kerajaan Goa Talo dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sultan Hasanuddin bahkan membawa kerajaan Islam Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Sultan Hasanuddin, yang dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda, sangat anti terhadap dominasi asing. Ia tidak ragu untuk memimpin perang sendiri melawan VOC. Di bawah komandonya, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. Namun, VOC tidak tinggal diam. Mereka juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Bone yang sebelumnya memiliki hubungan yang kurang baik dengan kerajaan Goa. Kondisi ini dimanfaatkan VOC untuk menghimpun kekuatan guna menghancurkan kerajaan Goa. Meski demikian, armada militer kerajaan Goa masih terlalu tangguh untuk menghancurkan VOC dan para sekutunya. Kerajaan Goa Talo, seperti banyak kerajaan Nusantara lainnya, mengalami keruntuhan akibat strategi politik yang diterapkan oleh VOC.
VOC berhasil mengadu domba kerajaan Goa Talo dengan kerajaan Bone, yang menjadi awal keruntuhan Goa Talo. Konflik antara kerajaan Goa Talo dan kerajaan Bone berakar dari persaingan untuk saling menguasai satu sama lain. VOC memanfaatkan konflik ini dan berhasil memecah belah kedua kerajaan tersebut. Strategi ini dikenal sebagai divide et impera, atau politik adu domba. Pada tahun 1667, setelah perang yang sengit, Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa Talo terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya dengan VOC. Perjanjian ini sangat merugikan kerajaan Goa Talo dan menjadi titik balik dalam sejarah kerajaan ini. Meski kerajaan Goa Talo telah runtuh, jejak kejayaannya masih bisa kita lihat hingga hari ini. Salah satu bukti kejayaan kerajaan Goa Talo adalah Benteng Somba Opu. Benteng ini adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Kalona pada tahun 1525. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain itu, ada juga Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, yang merupakan benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tunipalangga Ulaweng. Benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo dikenal memiliki banyak legenda dan mitos yang menarik. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda tentang Saweri Gading dan Wicudai. Saweri Gading adalah seorang pangeran dari kerajaan Luwu, kerajaan Bugis tertua yang berada di Sulawesi Selatan. Menurut legenda, Saweri Gading jatuh cinta kepada Witendriabeng, seorang putri dari kerajaan Goa. Namun, cinta mereka tidak direstui oleh kedua kerajaan. Menurut legenda, Saweri Gading dan Witendriabeng adalah saudara kembar yang dibesarkan secara terpisah untuk mencegah mereka jatuh cinta. Namun, Saweri Gading akhirnya mengetahui keberadaan saudara kembarnya dan jatuh cinta padanya. Meski demikian, Saweri Gading berhasil mengalahkan rasa cintanya terhadap saudara kembarnya setelah Witendriabeng, saudara kembarnya, memberitahunya bahwa di daerah Tanete, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mereka mempunyai saudara sepupu yang sangat mirip dengannya. Saweri Gading kemudian berlayar ke daerah tersebut dan berhasil mengawini Wicudai, yang sangat mirip dengan Witendriabeng. Dari perkawinan itu, mereka memperoleh 3 orang anak, yaitu I Lagaligo, I Tenridia, dan Tenri Balobo. Demikianlah kisah legenda kerajaan Goa Talo, sebuah kerajaan yang pernah berdiri megah di tanah Sulawesi. Meski kerajaan ini telah runtuh, namun jejak kejayaannya masih bisa kita lihat dan cerita-ceritanya masih terus diceritakan dari generasi ke generasi. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.